guys, Canda Podcast kembali hadir nih membahas the other side of public speaking. Dan pada episode kali ini Canda akan bahas peran public speaking dalam dunia kerja. Aku mau tanya langsung aja nih sama kamu yang udah kerja. Boleh, mau nanya apa nih? Jangan yang susah-susah ya. Aman, pertanyaannya simple, padat dan jelas. Kamu udah masuk ke dunia kerja berapa tahun? Dari 2018 berarti udah 4 tahunan sih ya. Wih, lumayan lama. Pengalamannya pasti udah lumayan banyak nih. Astongkare, masih harus banyak belajar sih. Bidang pekerjaan kamu memanfaatkan skill public speaking nggak? Kalau kerjaan apapun itu pasti selalu ada skill public speaking di dalamnya. Seorang akuntan sekalipun yang kita tahu kerjaan mereka lebih banyak di depan layar komputer, pasti perlu skill public speaking juga. Oh iya, kayak gimana tuh? Ya, mereka pasti akan berkomunikasi dong dengan lingkungan mereka, entah itu atasan, bawahan, atau siapapun itu. Kemampuan komunikasi yang baik itu akan selalu dibutuhkan di dunia kerja. Iya sih, bener. Apapun kegiatannya, manusia pasti selalu melibatkan proses komunikasi. Sepenting itu ya kemampuan komunikasi yang baik. Betul. Mau kerjanya di depan layar atau di belakang layar, proses atau kemampuan komunikasi yang baik itu adalah modal utama dalam dunia kerja. Cuma mungkin yang membedakan ya orang yang kerjaannya di depan layar pasti akan lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang ya. Harus punya skill public speaking yang mumpuni. Kita tinggal di Bali nih. Bali ini kan terkenal dengan pariwisatanya ya. Gimana tuh menurut kamu peran public speaking dalam sektor kerja pariwisata? Wih, kalau ngomongin sektor pariwisata Bali, khususnya untuk mereka yang bekerja sebagai front office, guest relation officer, apalagi tour guide ya, kemampuan public speaking itu pasti jadi modal yang utama. Iya. Karena kita berhubungan sama tamu ya, nggak semua tamu lokal, tapi mancanegara. Jadi kita harus bisa nyampein informasi dengan baik gitu kan ya? Iya, apalagi kita tahu kan Bali ini pulau dewata, sering disebut juga dengan Last Paradise. Terus punya kekayaan budaya lokal serta tradisi yang unik. Itu harus kita perkenalkan ke wisatawan, khususnya mereka yang jadi tour guide ya. Nah, itu perlu kemampuan public speaking yang baik loh. Jadi kalau punya kemampuan komunikasi yang baik, nyampein informasi itu lancar ya dan mudah dimengerti sama wisatawan. Bener. Contoh nih ya, di Bali ada salah satu desa yang punya tradisi unik satu upacara kematian, yakni di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli. Mayat-mayat itu dibiarkan tergeletak di bawah pohon tarunyan. Dan menariknya, mayat-mayat itu nggak menimbulkan bau busuk. Nah, ini kan unik ya. Kalau kita nyampeinnya dengan bahasa yang jelas, intonasi yang enak didengarkan, pasti wisatawan itu tertarik dong. Beda kalau cara penyampaiannya agak loyo, terus intonasinya datar gitu ya. Pasti wisatawan gak antusias. Iya, karena ini berdasarkan pengalaman aku juga ya. Aku pernah kerja di travel agent itu kurang lebih 1 tahun. Ya sedikit enggaknya aku pernah lihat gitu gimana kemampuan public speaking seorang tour guide dalam menjelaskan informasi. Wih, ternyata pengalamannya lihat dan ikut langsung ya. Iya nih kebetulan. Jadi emang sepenting itu peran public speaking dalam dunia kerja. Kemampuan komunikasi yang baik dibekali skill dan pengetahuan akan membawa kita pada jenjang karir yang lebih tinggi. Siapa sih yang gak pengen punya karir bagus? Iya kan? Salah satunya caranya ya itu kemampuan public speaking. Iya, dan prospek
kerja untuk orang yang punya skill public speaking itu banyak banget. Karena skill itu rasanya emang sangat diperlukan di dunia kerja. Apalagi kan orang yang punya skill public speaking itu bisa mempengaruhi orang lain ya. Bermanfaat juga skill ini untuk memulai bisnis atau usaha. Nah itu, karena banyak banget manfaat yang didapat dari belajar skill public speaking, khususnya untuk dunia kerja, banyak orang yang mulai menekuni bidang ini untuk mengembangkan karirnya ke depan. Termasuk aku loh menekuni juga. Baru mulai belajar sih. Oh ya? Aku juga sih masih harus terus belajar gitu. Aku juga mikirin karir ke depan. Dan aku rasa skill yang harus aku punya ya skill public speaking. Gas, kita sama-sama belajar ya. Itu dulu ya Canda Podcast episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di Canda Podcast berikutnya. Bye!